Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Nurul Hikmah, nomor absen 23 dari kelas 11 IPS 3 dan bersekolah di SMA Negeri 2 Brebes. Di sini saya akan menjelaskan tentang virus corona atau COVID-19. Apa itu virus corona? Gejala virus corona atau COVID-19, bahaya virus corona atau COVID-19, tindakan yang bisa dilakukan untuk menghindarkan diri dari virus tersebut, dan lembaga-lembaga pemerintahan yang bertanggung jawab terhadap wabah virus corona atau COVID-19. Yang pertama, kita akan membahas apa itu virus corona atau COVID-19. Virus corona atau Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 SARS-CoV-2 adalah virus yang menyerang sistem pernafasan. Penyakit karena infeksi virus ini disebut COVID-19. Virus corona bisa menyebabkan gangguan ringan pada sistem pernafasan, infeksi paru-paru yang berat, hingga kematian. Virus ini bisa menyerang siapa saja, seperti lansia atau golongan usia lanjut, orang dewasa, anak-anak, dan bayi, termasuk ibu hamil dan ibu menyusui. Infeksi virus corona disebut COVID-19, Coronavirus Disease 2019, dan pertama kali ditemukan di kota Wuhan, China pada akhir Desember 2019. Virus ini menular dengan sangat cepat dan telah menyebar ke hampir semua negara, termasuk Indonesia, hanya dalam waktu beberapa bulan. Coronavirus adalah kumpulan virus yang bisa menginfeksi sistem pernafasan. Pada banyak kasus, virus ini hanya menyebabkan infeksi pernafasan ringan seperti flu. Namun, virus ini juga bisa menyebabkan infeksi pernafasan berat seperti infeksi paru-paru, pneumonia. Virus ini menular melalui percikan dahak droplet dari saluran pernafasan. Misalnya, ketika berada di ruang tertutup yang ramai dengan sirkulasi udara yang kurang baik atau kontak langsung dengan droplet. Yang kedua, gejala virus corona atau COVID-19. Secara umum, ada 3 gejala umum yang bisa menandakan seorang terinfeksi virus corona, yaitu demam, suhu tubuh di atas 38 derajat Celcius, batuk kering, dan sesak nafas. Ada beberapa gejala lain yang juga bisa muncul pada infeksi virus corona, meskipun lebih jarang, yaitu diare, sakit kepala, konjungtivitas, hilangnya kemampuan mengecap rasa, hilangnya kemampuan untuk mencium bau, anosmia, dan ruam di kulit. Gejala-gejala COVID-19 ini umumnya muncul dalam waktu 2 hari sampai 2 minggu setelah penderita terpapar virus corona. Sebagian pasien yang terinfeksi virus corona bisa mengalami penurunan oksigen tanpa adanya gejala apapun. Kondisi ini disebut happy hypoxia. Yang ketiga, bahaya virus corona atau COVID-19. 1. Sangat mudah menular. Menurut Center for Disease Control and Prevention (CDC) Amerika Serikat, virus corona bisa menular melalui kontak dekat dengan orang yang terinfeksi. Apabila orang tersebut bersin atau batuk, droplet dari orang tersebut masuk ke tubuh individu di dekatnya dan menularkannya. Skenario penularan lain juga bisa melalui kontak syapat tangan dengan individu positif corona. Orang yang sehat bisa tertular jika ia tak mencuci tangannya dengan bersih setelah bersalaman tersebut. Ada pula kemungkinan penularan dengan menyentuh permukaan benda yang sudah dihinggapi virus corona. Selain itu, orang yang berusia 65 tahun ke atas, penderita penyakit paru kronis atau asma sedang hingga berat, orang yang menderita masalah jantung serius, orang dengan kondisi imun yang lemah seperti pasien yang menjalani perawatan kanker, orang yang merokok, orang yang menjalani transplantasi sumsum tulang atau transplantasi organ, defisiensi imun, orang yang positif HIV atau AIDS namun tidak terkontrol dengan baik, serta orang yang mengonsumsi obat
kortikosteroid yang berkepanjangan. Orang dengan obesitas berat, penderita diabetes, orang dengan penyakit ginjal kronis dan menjalani prosedur cuci darah, orang dengan gangguan hati, bisa lebih rentan untuk menderita komplikasi COVID-19 dibandingkan epidemi SARS pada tahun 2002 sampai 2004 silam. COVID-19 telah jauh melampaui angka kasus positif maupun korban jiwa. SARS menular sekitar 8.000 orang, sementara itu COVID-19 menulari sekitar 1 juta orang per 3 April 2020 dan sampai sekarang masih saja bertambah. 2. Virus corona atau COVID-19 menimbulkan berbagai komplikasi penyakit hingga kematian. Sebagian kasus COVID-19 menimbulkan gejala dengan sifat ringan dan sedang. Namun, beberapa pasien COVID-19 mengalami komplikasi yang patut diwaspadai. Gangguan pada saluran pernafasan adalah komplikasi utama akibat COVID-19, seperti gagal pernafasan akut, acute respiratory failure, pneumonia, peradangan pada paru-paru, hingga acute respiratory distress syndrome (ARDS). Infeksi virus corona juga menimbulkan komplikasi dan masalah pada organ lain, seperti kerusakan hati, kerusakan jantung, gagal ginjal akut, hingga infeksi sekunder, infeksi susulan, dan mikroorganisme lain seperti bakteri. Seperti yang mungkin telah Anda ketahui, COVID-19 juga dapat menimbulkan kematian. Per 3 April 2020, lebih dari 53.000 orang meninggal dunia dari 1 juta kasus COVID-19 di seluruh dunia. 3. Adanya silent spreader, tak bergejala namun bisa menularkan. Virus corona dapat berbahaya karena tak semua orang menunjukkan gejala. Hal ini mengkhawatirkan karena individu tersebut tetap bisa menularkan virusnya ke orang lain. Orang tanpa gejala namun bisa menularkan inilah yang disebut sebagai silent spreader. Silent spreader bisa menularkan walau tak menunjukkan gejala. Para ahli telah mewanti-wanti agar kita senantiasa berdiam diri di rumah dan menjaga jarak dari orang lain. Langkah ini menjadi cara terbaik agar kita tak tertular dari orang lain yang beberapa di antaranya bisa saja merupakan silent spreader. Yang keempat, tindakan yang bisa dilakukan untuk menghindarkan diri dari virus corona atau COVID-19. 1. Memakai masker bila keluar rumah. 2. Rajin cuci tangan menggunakan sabun dan air mengalir. 3. Menjaga kebersihan. 4. Menutup mulut dan hidung ketika batuk atau bersin. 5. Menggunakan hand sanitizer yang mengandung alkohol, terutama setelah bersin, batuk, atau menyentuh benda-benda di tempat umum. 6. Menjaga jarak atau social distancing. 7. Mengonsumsi makanan yang matang atau yang dimasak dengan sempurna. 8. Dan usahakan tetap di rumah saja. Yang kelima dan yang terakhir, lembaga-lembaga pemerintahan yang bertanggung jawab terhadap wabah virus corona atau COVID-19. 1. Kementerian Kesehatan Kemenkes. Contoh, sejak Indonesia melaporkan kasus pertama COVID-19 coronavirus disease 2019 pada tanggal 2 Maret 2020, Kementerian Kesehatan Kemenkes merupakan institusi kementerian yang bekerja ekstra agar sebaran penyakit ini tidak meluas. Dengan bekerja sama dan berkoordinasi dengan lembaga kementerian lain serta gugus tugas percepatan penanganan COVID-19. Kemenkes berupaya keras mendeteksi jumlah kasus baru dan berupaya menyembuhkan warga yang positif terpapar COVID-19. Kemenkes menerbitkan protokol kesehatan untuk mencegah meluasnya persebaran COVID-19. Yang kedua, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Contoh,
yaitu memberikan arahan dan strategi kepada para gubernur, bupati, dan wali kota serta seluruh pemangku kebijakan di daerah untuk menerapkan beberapa poin sebagai upaya pencegahan penyebaran COVID-19 di seluruh Indonesia. Saya rasa itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan maaf jika ada kesalahan. Tekan like jika suka atau dislike jika tidak suka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.